Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam, Mbak. Salam kenal, Mbak. Apa Pak? Salam kenal. Ya, salam kenal Pak. Saya Esti. Terima kasih Ya. Pak Sigit. Ya, Mas. Jadi, Ya. terima kasih sudah mau join. Jadi, Bapak dari komunitas berbagi beras ya Pak ya? Ya, betul. Pak, saya pengen Bapak cerita gimana awalnya kok bisa ada komunitas berbagi beras itu gimana Pak? Oh iya. Jadi bisa dimulai, Mbak? Iya ya. Oh ya. Jadi awalnya komunitas berbagi beras itu awalnya dari alumni SMA 1 Sanden, Mbak. Jadi dulu sebelum komunitas berbagi beras itu berdiri, embrionya itu dari alumni SMA 1 Sanden sering mengadakan kegiatan sosial. Karena dulu itu masih terbatas skupnya, akhirnya Pak Zainuri yang ketuanya itu memposting Mbak di salah satu media sosial untuk mengajak bergabung. Akhirnya pada tanggal 12 April 2018 maka berkumpul di tempatnya yang sekretariat sekarang ini, di tempatnya Bu Yuni. Itu. Iya. Akhirnya ada 20 orang, terus kami sepakat untuk mendirikan komunitas berbagi beras. Awalnya seperti itu, Mbak. Berarti itu alumni satu angkatan ya, Pak ya? Sebenarnya saya nggak alumni SMA 1 Sanden, jadi saya di luar. Jadi awalnya itu kan khusus alumni. Akhirnya Pak Yen sama teman-teman coba kalau misalkan ini dilempar di luar alumni, masih ada nggak pada yang mau untuk bergabung? Ternyata berjalan waktu malah banyak yang di luar alumni itu bergabung di komunitas. Iya, iya. Kenapa yang dipilih beras sih, Pak? Jadi karena beras itu kan sumber makanan pokok, Mbak. Jadi awal itu kan karena sumber makanan pokok, terus kita pun juga menghitung kebutuhan satu orang duafa untuk mencukupi kebutuhan makan selama 1 bulan. Jadi satu orang itu perkiraan kami itu kan sekitar 130 sampai 170 gram per hari. Kalau dikalikan 30-an sekitar ya kurang lebih 5 kilo. Makanya tujuan itu untuk memenuhi bahan pokok dulu, Mbak. Iya. Nah, kalau itu targetnya siapa, Pak? Di target sasarannya komunitas beras? Target sasarannya itu adalah duafa mutlak. Jadi duafa yang tidak punya yang nanggung. Jadi mereka emang duafa yang paling miskin lah, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak ada yang bantu saudara atau lainnya. Kalau sekarang menurut data yang ada di komunitas berbagi beras sudah ada berapa orang Pak yang dibantu sejauh ini? Total terakhir itu hampir 1.500 duafa satu Jogja aja, itu. Itu sudah lingkup satu provinsi ya, bukan lagi kabupaten ya? Iya, satu provinsi, Mbak. Jadi kan di komunitas berbagi beras itu ada perwakilan Korwil. Jadi misalkan Korwil Kulon Progo, terus Korwil Gunung Kidul itu ada lagi. Dari setiap Korwil itu masih ada Korwil per kecamatan. Itu. Jadi dia menggali data, terus dia mengusulkan, terus kami verifikasi kalau layak, kalau pas donasi itu ada lebih daripada bulan kemarin, itu biasanya nanti bisa dimasukkan. Nah, itu berarti nanti yang dari Gunung itu datang ke Bantul gitu, ambil di sini ya? Iya, ngambil berasnya. Dan tidak ada itu Mbak operasional sendiri, nggak ada dari komunitas semua floor untuk itu beras, nggak ada dana operasional, nggak ada dari kantong sendiri. Nah itu teman-teman yang menyebarkan di berbagai daerah, berbagai desa, itu gimana Pak kerjasamanya? Dari Korwil tadi, terus? Jadi biasanya setiap Korwil itu dia menggandeng Karang Taruna. Nah, kita memberdayakan Karang Taruna, tujuan awal kita untuk
agar punya sosial, jiwa sosialnya ada. Jadi tiap Karang Taruna itu ibarat Mbak apa? Jadi tumpuan untuk mendistribusikan itu. Iya. Jadi menggerakkan anak milenial juga ya, menggerakkan anak mudanya Ah, juga ya. betul. Iya, jadi kan sekarang kan milenial, makanya kita konsep bagaimana seorang milenial itu punya manfaat, nggak cuma di sini tapi juga untuk masyarakat. Oke. Setiap tanggal berapa Pak itu dibagikan? Sebulan sekali ya? Iya, sebulan sekali. Jadi untuk penutupan donasi itu per tanggal 10. Per tanggal 10, terus mungkin 1 minggu untuk kita keuangan, setelah itu baru distribusi. Sumber donasinya dari mana aja Pak? Sumber donasi ya dari itu Mbak, dari donatur ya masyarakat umum. Ada yang dari luar negeri. Jadi ceritanya itu waktu awal-awal KBB itu kan ada donatur dari luar negeri. Nah, salah satu di daerah Hong Kong. Nah, mereka itu menggandeng rekan-rekan di sana, rekan-rekan TKW di sana menggandeng begitu, mengumpulkan donasi nanti dikirimkan ke Indonesia untuk donasi itu, Mbak. Wah, keren ya. Berarti melibatkan yang bekerja di luar negeri gitu ya untuk ikut berdonasi. Iya, jadi misalkan di wilayah Hong Kong itu biasanya nama apa? Mbak Anjar namanya. Dia yang itu, yang wilayah sana. Nanti misalkan ada donatur di depan Mbak Anjar, nanti tiap bulan dia mengirim ke rekening komunitas gitu. Kalau apa yang jadi volunteernya, yang jadi relawannya gitu ada berapa orang Pak? Jumlah totalnya? Total donaturnya? Iya. Ya, kalau total donaturnya sekitar 500-an, Mbak. 500 orang? Iya, 500 orang. Iya, tetap. Jadi kalau mulai tetap itu di angka sekitar 58 juta. Oh, jadi setiap bulan ada teman-teman yang selalu mendonasikan sebagai donatur tetap gitu, Pak? Iya, jadi ada donatur tetap. Jadi perkiraan lah rata-rata tiap bulan itu range-nya seperti itu, Mbak. Kalau selain beras, ada nggak Pak yang dibagikan ke duafa? Ada, kita punya program namanya kursi roda. Jadi kita sistemnya pinjam. Jadi misalkan ada usulan duafa dia nggak bisa jalan, akhirnya kita pinjamkan kursi rodanya. Misalkan duafanya sudah sembuh, nanti itu kita ambil lagi kursi rodanya, kita limpahkan ke duafa yang lain yang membutuhkan. Jadi sementara untuk inventaris kursi roda itu ada sekitar 70 kursi roda, Mbak. Wah, lumayan ya. Iya, kursi roda. Dan tiap ada donasi khusus. Jadi misalkan ini contohnya ada keluarga dengan ibu sama anak 4 orang. Mereka nggak punya apa-apa, Mbak. Akhirnya kita ada donasi khusus setiap bulan, nggak cuma beras tapi ada sembako. Biasanya ada donasi yang titipan, misalkan Mas ini titip untuk ibu ini, karena kan kita membuat donasi khusus karena memang benar-benar secara ekonomi tidak mampu untuk membeli sembako. Tapi misalkan ada duafa yang misalkan tidak ada yang merawat, kita bisa mengajak ke dinas sosial, nanti kita kirim ke panti asuhan, ke panti yang untuk duafa, panti jompo. Oh, berarti kalau umpamanya ada tambahan duafa gitu juga diupdate tiap bulan ya Pak ya? Maksudnya? Kan seumpama nanti ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan. Oh, ada. Gitu. Ada. Jadi misalkan ini si banyak meninggal, nanti laporan ke pengurus, nanti dihilangkan. Nanti misal ada usulan lagi, yaitu nanti usulan yang dimasukkan. Karena kita juga tergantung donasi, Mbak. Misalkan donasinya lebih, pasti yang dapat beras juga ada peningkatan. Tapi misalkan ada penurunan, otomatis juga sebaliknya.
Ya, ya, ya. Nah, selama pandemi ini Pak, udah lebih dari 3 bulan, komunitas tetap jalan Pak, komunitas berbagi berasnya. Alhamdulillah tetap jalan dan donasi alhamdulillah malah meningkat, Pak. Semakin banyak yang peduli ya Pak, karena situasi sulit sekarang. Iya, kemarin itu kan waktu puasa itu tinggi, Mbak. Jadi penerimaan donasi itu hampir 70 juta. Terus waktu puasa kemarin kita juga nggak untuk duafa juga untuk yang terkena dampak COVID itu kita bagi berasnya juga. Jadi ada yang daerah sekretariat itu kan ada yang di karantina satu wilayah. Nah, kita masuk di situ untuk membagi beras untuk yang ekonominya kurang mampu. Ini kan targetnya kebanyakan lansia ya Pak ya, yang ditarget sama komunitas berbagi beras untuk duafanya. Iya. Itu kita pas COVID gini juga dapat bantuan masker gitu nggak Pak? Kalau masker nggak semua, jadi ada beberapa wilayah itu ada ada donatur yang ngasih masker, tapi cuma terbatas. Itu bulan kemarin ada yang bantu kaos, Mbak. Jadi kaos itu dia di bagian kedua, Pak. Kaos layak pakai lah, udah baru. Untuk bulan ini saja ada bantuan kursi roda dari Belanda. Tiga buah kursi roda. Iya, iya, iya. Wah, keren banget itu bisa punya link sampai ke luar negeri. Ya, getok tular Mbak, orang Jawa ini. Jadi, ya, kita kalau ada grup juga, cuma efeknya lebih ke getok tularnya yang lebih lebih fantastis daripada yang di grupnya. Kalau gitu. Kalau untuk publikasi hasil kegiatannya gimana Pak itu? Jadi publikasi kita kasih tenggang waktu untuk penyaluran, Mbak. Jadi kita kasih waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu misalkan pembagian minggu. Jadi minggu besok itu laporan foto itu udah clear semua. Jadi dari relawan lapangan itu hanya punya tenggat waktu 1 minggu untuk mendonasikan. Iya, 1 minggu. Misalkan 1 minggu lebih itu nanti biasanya untuk bulan depan untuk wilayah relawan itu bisa dikurangi. Jatah berasnya dialihkan yang daftar tunggu itu. Karena kan kita juga harus komitmen Mbak, relawan juga nggak seenaknya sendiri kan gitu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi ya Pak ya. Oh iya Mbak. Jadi kita kan udah komitmen, kita kasih waktu seminggu. Jadi kita itu memberikan biar disiplin. Kan kasihan toh Mbak. Harusnya dia udah waktu ini udah dapat beras tapi belum dapat beras. Jadi singkat cerita itu ada cerita dulu Mbak. Jadi waktu relawan datang itu duafanya tinggal punya beras 1 gelas. Dan mereka menunggu itu biasanya. Jadi simbahnya itu menangis di dapurnya itu tinggal 1 gelas beras gitu. Berarti emang sajane sudah ditunggu-tunggu gitu ya Pak ya kedatangannya. Iya. Karena kan kita udah 2 tahun ini kan Mbak, 2 tahun tanggal 12 April kemarin itu berbagi beras usianya udah 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya melihat juga selama 2 tahun berjalan ini juga banyak perubahan. Sepertinya tambah bagus dan tambah banyak yang jadi donatur, tambah banyak juga yang jadi targetnya gitu ya. Iya Mbak, alhamdulillah sekali. Ada peningkatan lah, tiap bulan tuh ada peningkatan sedikit-sedikit. Awalnya itu kan donasi pertama itu 4.900.000 kurang lebih. Awal pertama kita bentuk itu cuma 119 sasaran awalnya. Sekarang udah di atas 1.000 itu udah luar biasa. Dulu itu bilang ton terus ya mimpi, tapi sekarang udah lebih 6 ton lebih per bulan. Gini. Nah itu berarti berasnya yang bungkusin dari teman-teman pengurus ya Pak ya?
Jadi Mbak, kita itu ada pembagian kerja. Sebenarnya bukan pembagian kerja, cuma ada tim packing namanya. Nah, tim packing itu biasanya malah yang apa? Yang making itu di keluarganya Bu Yuni. Yang sekretariatnya itu. Katanya namanya Bu Yuni. Nah, itu biasanya malah keluarganya itu yang making beras itu. Butuh berapa hari tuh Pak untuk target 1.000 orang packing beras? Bulan ini kurang lebih 4 hari. Wah, lumayan sih. Padahal itu yang packing itu orang tua. Ya, tapi malah lebih semangat. Iya, Mbak. Saya melihat kemarin itu, jadi di komunitas berbagi beras itu bungkusnya itu beda-beda warnanya, itu kenapa Pak? Jadi gini Mbak, pertanyaan yang bagus. Jadi misal relawan ngirim foto sekarang, bulan ini biru, bulan besok kuning. Kalau kita kasih warna satu, kita kan bisa ditipu juga, bukan seudan lah ya. Warna kan bisa dikirim sama, warna apanya? Warna bungkusnya. Tapi kalau beda-beda tiap bulan itu kan nggak bisa dibohongi, Mbak. Ya. Berarti sebagai bentuk kontrol ya Pak ya kepada yang di lapangan ya Pak ya. Iya, jadi kan kita harus ada kontrol Mbak. Orangnya semakin besar itu kan ya ada aja. Makanya dari awal kita konsep setiap bulan warnanya berbeda-beda. Jadi karena dulu pernah terjadi seperti itu. Jadi fotonya itu sama bulan kemarin dan kita misalkan foto itu kita disonding sama yang bulan kemarin sama atau tidak untuk mengantisipasi seperti itu karena kan kita kan dikasih amanah Mbak, kalau amanah kita nggak tersampaikan kita juga merasa berdosa seperti itu. Makanya kita semua dari keuangan, dari packing, dari semuanya emang kita flurkan, nggak ada yang itu maksudnya seperti itu. Iya. Iya transparan. Dari keuangan pun juga by name-nya itu dikeluarin semua. Misalkan ada yang konfirmasi nggak pakai nama ya kita nggak kasih nama, cuma kita nominalnya ada untuk itu transparansi itu. Ya. Pak, jadi selama pandemi ini tetap jalan lancar gitu Pak, tidak ada hambatan apapun karena di Alhamdulillah tidak Mbak. Jadi kemarin juga ada waktu lockdown itu ada yang tutup, tapi karena kita mau ngirim beras, jadi kita dibantu, malah lebih dibantu. Karena sangat membutuhkan ya sekarang ya. Iya, karena kemarin waktu pas COVID itu memang dari pengurus sudah menginstruksikan untuk wilayah-wilayah yang merah itu untuk berhati-hati dan sesuai protokol kesehatan. Berarti teman-teman di pengurus maupun yang di lapangan tetap melakukan protokol kesehatan ya Pak ya? Tetap iya Mbak. Iya, tetap. Kita pun pengambilan beras itu enggak dijadwal. Jadi waktu pengambilan beras ini kalau dulu kan sama bareng-bareng. Sekarang enggak, jadi ada waktu. Jadi yang ngambil tuh maksimal cuma 2 orang. Enggak boleh lebih. Jadi ngambil udah langsung pergi. Kita yang mencatat bukan mereka. Iya. Nah, karena sekarang situasinya kita harus hati-hati juga sih. Betul, iya. Lagi belum normal, walaupun udah new normal. Ya. Pak Sigit, terakhir. Ya. Pak Sigit, nanti video ini akan saya upload, terus Pak Sigit punya nggak pesan buat teman-teman nanti yang menyaksikan video ini dari komunitas berbagi beras, ingin menyampaikan apa kepada kaula muda, generasi milenial, atau masyarakat pada umumnya? Oh, oke Mbak. Ya, ini saya mewakili dari komunitas beras mengajak masyarakat, ibu-ibu dan para milenial untuk bisa melakukan kegiatan sosial dan bisa menjadikan bermanfaat untuk orang lain. Misalkan bisa gabung di komunitas beras untuk bisa berbagi lah untuk pada masyarakat. Salah satunya ya duafa. Cukup Pak.
Sementara itu dulu, Mbak. Oke. Jadi Nggih. walaupun nggak bisa berdonasi uang gitu, bisa membantu dengan tenaga gitu ya Pak ya Oh, pesannya ya. bisa. Iya, kami welcome, Mbak. Jadi misalkan ada masyarakat, ada Karang Taruna, pengen ikut bagian, nggak harus menjadi donatur, tapi bisa menjadi relawan. Oke. Siap-siap Pak. Semoga eh, video ini nanti bermanfaat buat teman-teman dan komunitas berbagi brand sangat menginspirasi anak muda. Semoga nanti lebih banyak lagi yang bisa ikut berdonasi, juga yang gabung jadi relawan dan targetnya tepat sasaran gitu ya Pak ya. Iya, iya. Harapannya seperti itu, Mbak. Itu. Ya, Mbak Oke. Esti main-mainlah ke sekretariat. Oh iya siap Pak, saya pernah main Pak ke sekretariat. Oh, udah pernah main. Saya juga relawan Pak. Iya iya. Saya Pak, ini karena kita terbatas waktu, saya ucapkan terima kasih dulu sama Pak Sigit atas waktunya. Oh iya, terima kasih loh Mbak sudah audiens sama kami. Semoga Ya, apa yang kita bermanfaat bagi orang lain. amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Matur nuwun Pak Sigit. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.